Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai cara menyembuhkan depresi. Bisa tolong ditampilkan? Bukan ini. Cara menyembuhkan depresi. Oke. Saudara, kita akan lihat mengenai apa itu depresi, ya. Saya pikir semua kita pernah merasakan depresi, ya. Enggak ada yang enggak. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat apa itu karakteristik daripada depresi. Saudara-saudara, depresi itu kalau saudara punya perasaan, ya, tadi cara menyembuhkan depresi, ya. Jadi saya pikir semua kita pernah depresi. Ada yang nggak pernah depresi? Semua kita, ya. Semua kita pernah merasakan depresi. Tapi saudara-saudara jangan takut bahwa kita bisa sembuh itu, ya. Sembuh, bisa sembuh. Nah, sekarang kita lihat. Depresi itu adalah perasaan. Perasaan apa, saudara? Sedih. Saudara pernah rasa sedih? Enggak sampai 2 minggu, balik lagi sedih lagi. Udah enggak, 2 minggu kemudian sedih lagi. Ya, pokoknya minimal periodenya itu 2 minggu. Dia sedih. Oke, ya. Siapa di antara kita di sini yang merasa rendah diri, bukan rendah hati? Ya, itu namanya depresi, ya. Perasaan, ya, perasaan. Tapi saudara jangan takut bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh depresi, ya. Kemudian siapa di sini yang merasa tidak berharga? Aku ini enggak berharga, ya. Ya, enggak ada harganya saya ini, ya kan? Terus siapa di sini yang suka merasakan tidak berdaya? Ya, itu namanya depresi, saudara. Ya, apalagi saudara kurang harapan, ya, enggak bisa punya harapan. Ya. Enggak sampai 2 minggu, saudara, minimal periodenya 2 minggu kena lagi, ya. Oke. Kita akan lihat yang depresi itu tidak saja mengenai perasaannya, tapi juga mengenai pikirannya. Ya, saudara bisa lihat. Pikirannya itu ditandai oleh pikiran yang negatif. Kalau lihat orang selalu negatif. Ya kan? Yang dilihat jeleknya terus. Ya, nggak pernah lihat baiknya. Itu namanya orang depresi. Pikirannya yang depresi. Kalau tadi perasaan yang depresi. Sekarang pikiran yang depresi. Suka ngeritik dirinya sendiri. Aku ini memang orang nggak kepake, goblok, ya, dan apa saja, saudara. Dan yang ketiga adalah pesimis. Ya, itu ada pesimis. Apa itu yang namanya pesimis? Pesimis itu tidak mempunyai harapan baik. Selalu khawatir mengenai kalah, rugi, celaka, mudah putus harapan. Ya, jadi itu pesimis. Ya, saudara pernah pesimis? Pernah enggak, saudara? Ya, pesimis, ya. Sebelum berperang udah pikirnya kalah. Ya. Sebelum berdagang pikirnya rugi. Ya. Belum dicoba pikirannya celaka. Ya. Nah, itu saudara-saudara, itu namanya pesimis. Ya. Harapannya tipis, ya. Kemudian apa yang disebut depresi? Yang disebut depresi berikutnya bukan saja perasaan dan pikiran, tetapi juga perilakunya. Perilakunya itu
Next. Perilakunya itu ditandai dengan perilaku, saudara. Perilakunya itu apa, saudara? Sikapnya itu apatis. Apatis itu apa, saudara? Ini kelakuannya, saudara. Bukan perasaannya, bukan pikirannya, tapi perilakunya. Perilakunya itu apatis, acuh, tidak peduli dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Istilahnya cuek. Ya kan? Itu orang depresi, cuek. Cuek. Masa bodoh, cuek. Ya, itu orang depresi, saudara. Perilakunya yang depresi. Perasaannya sedih tadi, ya kan? Pikirannya negatif. Kelakuannya itu bisa dicari itu di sana. Ya. Oke. Selain apatis itu yang berikutnya adalah inersia. Inersia itu menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Jadi contohnya apa, saudara? Contohnya itu seperti saudara kalau sudah punya kebiasaan begini, ya begini. Ya, itu inersia. Contohnya, kalau saudara naik mobil, rem mendadak. Saudara ikut berhenti atau membenturkan diri ke kaca mobil? Masa? Kalau saudara itu nyetir, kemudian sopirnya ngerem mendadak, yang kemarin meninggal itu siapa? Nah, mental kan dia. Jadi kalau jalannya begini, direm, set, dia tetap begini, ya kan? Kalau saudara punya gelas, saya kasih kertas. Kalau ini udah dia posisinya di sini. Kalau saudara tarik kencang, itu dia akan tetap ditinggal di tempatnya. Ya. Jadi apa yang disebut dengan inersia itu? Inersia itu adalah menolak perubahan terhadap geraknya sendiri. Geraknya, ya, geraknya dia. Misalnya dia stay, tinggal di sini, ada kertas ditarik. Tetap dia stay. Atau saudara naik mobil, ya, saudara naik mobil itu sudah ada di situ, saudara. Ya. Saudara naik mobil, jalan kenceng, tahu-tahu rem mendadak. Saudara berhenti atau terus? Penumpangnya berhenti atau terus? Tadi saya bilang kan. Berhenti apa terus? Terus. Saudara akan membentur. Dengan apa tadi? Saudara duduk di mana? Depan. Saudara akan bentur kaca. Ya, jadi kalau saudara naik mobil kenceng, ya, jangan saudara rem mendadak. Anak saudara yang di belakang bisa mental ke depan. Ya, itu maksudnya. Oke? Paham ya saudara ya? Ada yang nggak paham? Paham? Tidak paham? Nggak paham. Ya, karena kita di sini untuk paham, bukan untuk dengar nggak paham ya. Saudara pernah naik mobil kencang? Pernah? Ya, nanti coba Henry suruh naik kecepatan 200 km per jam. Kemudian direm, anaknya taruh belakang semua, si istri di depan. Saya kepengen tahu. Dadak, jap! Apa yang terjadi? Fani mental. Karena apa? Geraknya Fani kan tadi dengan kecepatan 200. Direm mendadak. No. Katanya Fani. Ya, paham ya saudara? Paham ya? Oke. Terus apalagi saudara? Habis apatis, inersia. Coba saudara pernah enggak menarik diri dari kehidupan sosial? Aku enggak mau gaul. Ya, itu namanya depresi. Ya, oke ya. Perasaannya sedih, pikirannya negatif,
tetapi perbuatannya adalah apatis, inersia, menarik diri dari kehidupan sosial, dan kadang-kadang mengabaikan tugas normal atau kebersihan pribadi. Ya, jadi nggak mau mandi, ya, nggak mau ganti pakaian, ya, udah enak begini aja. Ya, nah itu namanya depresi di dalam perbuatan. Ya, sekarang saudara bisa next. Nah itu bukan itu. Sekarang kita akan lihat kelanjutannya. Gejala fisik, ya, termasuk kalau saudara depresi, gejala fisiknya saudara akan lelah, kehilangan tenaga, kurang tertarik pada aktivitas normal. Ya, biasanya kamu apa, nggak tertarik. Kehilangan nafsu makan. Pernah saudara depresi, nggak suka makan? Ya. Terus, dan mengeluh tentang sakit. Aduh, badannya panas, atau badannya dingin, tulang-tulangnya nyeri. Nah, ya saudara, jadi saudara itu namanya depresi. Nah, penyebab depresi, coba ya, penyebab depresi, etiologi depresi, coba dicari. Oke, penyebab depresi adalah saudara itu karena turunan, ya, turunan genetiknya. Ada orang yang begitu, ya, kalau turunannya itu turunan depresi, anak, cucu, cicit, semua depresi. Coba saudara lihat, kalau ada orang yang gangguan, ada turunan di atasnya ada yang gila, pasti saudara, anak saudara, cucu saudara bisa kena yang namanya depresi itu. Ya, oke ya. Jadi coba lihat aja. Ya, misalnya saudara punya teman, temannya itu depresi, ya, itu bisa saudara, ya, nanti turunannya ke bawah, itu namanya genetik, ya, bawaan, ya, bawaannya, ya, oke. Yang kedua, itu karena psikologi kognitif, ya, karena mentalnya, ya. Yang ketiga karena sosial lingkungannya, karena lingkungan, ya. Jadi karena lingkungan, jadi dia depresi. Saudara, karena pikiran dia depresi, tapi ada juga orang yang memang turunannya turunan depresi. Ya. Saudara kalau mau berpikir sedikit aja, saudara pasti tahu, oh orang ini kena, anaknya kena, cucunya kena, cicitnya kena. Ya, itu. Saudara, sekarang kita melihat dampak depresi. Ya, akibat depresi. Ya, orang yang depresi, yang perasaannya, pikirannya, dan perbuatannya begitu, saudara jangan takut. Apakah turunan itu bisa hilang? Apakah karena psikologi mental kita itu memang begitu, beban berat betul-betul, ya, di dalam jiwa kita, atau lingkungan kita yang membuat kita depresi? Jangan takut saudara, karena Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh. Amin. Kok aminnya nggak ada? Ya gunanya apa kita membahas depresi kalau tidak ada jalan keluarnya? Loh, ya kan? Ya. Di gereja mendengar firman Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Alkitab adalah jalan keluar kita. Jadi nggak ada yang tidak ada jalan keluar, ya. Saudara tadi
dampaknya tidak bahagia. Jadi mukanya nggak bahagia. Ya. Amin, saudara. Saudara hari ini mukanya bahagia? Amin. Ya, saudara. Nah, saudara, orang yang depresi itu fisiknya itu sakit-sakitan. Tuh, lihat nomor 2. Penyakit fisik. Ya, badannya pegel, linu, sakit ini, sakit itu, atas bawah, samping kanan, samping kiri, muka belakang, wis pokoknya penuh. Ya, ingat, Tuhan adalah jawaban, ya, penyakit fisik. Nah, orang yang depresi, ya, baik itu karena genetiknya atau keturunan, karena beban mentalnya, atau karena lingkungan, ya, saudara-saudara, itu bisa membuat kalau pria, ya, atau wanita itu menurunnya minat hubungan suami istri, ya, maksudnya hubungan seksualnya, ya, begitu. Jadi maka itu kalau saudara punya suami, jangan suami itu dibuat depresi, ya. Jadi nanti dia tidak bisa melakukan tugas suami istri. Ya. Kalau tugas suami istri tidak dilakukan, hubungan seks antara suami dan istri tidak dilakukan, dampaknya lebih parah lagi. Ya, mungkin istri bisa nyeleweng. Ya. Atau suami bisa cari perempuan lain yang menurut dia, kalau saudara udah depresi, ngelihat suaminya aja, ngelihat istrinya udah depresi dulu, ya kan? Wah, gitu ya kan? Lihat yang lain, wah bagus, baik lah, ya kan? Ya, jadi rusak. Maka itu saudara-saudara, jadi jangan suami atau istri kita dibuatnya menjadi depresi, ya. Kemudian dampaknya lagi adalah rendahnya kepercayaan diri, ya. Nggak percaya diri lagi. Kemudian seperti tadi, dia mulai menarik diri. Dan yang paling akhir apa saudara? Bunuh diri. Ya, jadi depresi itu bisa berakhir sampai dengan bunuh diri. Nah, saudara-saudara, saya ada bagaimana cara menyelesaikannya, saudara-saudara? Ya. Cara menyelesaikannya, jadi ini adalah konseling pada depresi. Ya. Yang buat mesti apal itu tempatnya, ya. Oke. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi kalau saudara depresi, saudara bisa konseling, ya. Di tempat ini saudara bisa belajar sebagai konselor, tapi juga saudara bisa belajar, saudara bisa menjadi konseli. Konseli itu kalau saudara depresi, nanti saudara akan dikonseling oleh mentor yang namanya konselor, ya. Jadi di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9 itu baik benar, itu saya ditambahin 1, luar biasa. Oke. Nah, saudara, ini adalah dasar konseling untuk orang saudara? Orang yang sebetulnya bukan gangguan bipolar, tapi gangguan depresi dan bipolar, ya. Nggak apa-apa, ya. Penanganannya sama, hanya gejalanya beda. Kalau bipolar sama depresi, ya. Bipolar itu mengandung depresi, tetapi juga mengandung mania, ya. Nanti saja, saudara. Atau manik, ya. Kalau manik, kalau depresi itu kan sedih
sedih banget. Kalau mania atau manik itu saudara, dia seneng banget. Ya itu. Nanti kalau kita ketemu lagi ya. Saudara, coba saudara sebelum baca saudara lihat. Ya. Untuk konseling daripada orang yang depresi ya, termasuk bipolar ya saudara. Itu adalah percaya benar. Ya. Believe right. Ya, percaya benar. Ya, saudara harus percaya betul-betul. Ya, itu ya, percaya betul-betul kepada Tuhan. Ya. Jadi, saudara, selemah apapun kita, keturunan apapun kita, beban berat apapun kita, itu enggak masalah. Kalau saudara percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh. Percaya yang benar. Percaya yang benar. Benar-benar percaya. Ya, oke. Sampai di sini bisa nangkep ya saudara ya. Nah, kenapa saudara depresi? Ya, keturunanku begitu. Wah, mentalku terlalu berat. Wah, lingkunganku begitu. Enggak, saudara. Ya, enggak. Enggak, saudara. Itu semua kalau engkau percaya betul-betul kepada Tuhan, semuanya pasti jadi. Ya, apa yang difirmankan. Kenapa terjadi? Saudara enggak percaya sungguh-sungguh. Loh, saya ini kan pernah ngalami, saudara, ya kan? Saya ini pernah ngalami, ya kan? Ya kan? Anak mau nikah, yang satu mau kuliah di Amrik, dipecat. Jadi saya tahu, gitu. Rasanya gimana? Saya tahu, ya kan? Dan saya berkali-kali suka menolong orang yang depresi sampai mau bunuh diri. Ya. Semua tertolong dengan baik. Ya. Ada yang tidak tertolong. Tetapi orang itu karena dia sudah tidak di dalam hubungan dengan saya. Karena dipanggil oleh kakaknya untuk nungguin pembangunan rumahnya. Jadi saya sudah nggak bisa hubungan lagi. Ya. Yang satu lagi, ada lagi yang dulu kita layani di sini. Kemudian karena si ibu ini adalah anggota gereja lain, diambil saudara sama pendetanya. Ditaruh di lantai 2. Kemudian dia terjun. Ya, kemudian untung mengenai apa saudara? Yang atasnya mobil karpot ya. Kanopi ya saudara. Untung jatuhnya di situ. Cuma tulangnya yang patah. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, semua itu bisa ya. Saya saksi hidup, semuanya bisa. Ya. Yang mengalami kesembuhan itu banyak. Ya. Dan saudara di sini diajari konseling itu supaya saudara jadi terang, jadi garam dunia. Bisa nolong orang lain ya. Apapun beratnya, itu bisa. Ya, jadi yang percaya, yang pertama-tama percaya benar. Ya, ayatnya nanti ada. Yang kedua, berpikir benar. Saudara masih ingat gambar hati? Gambar hati. Yang paling bawah apa, saudara? Percaya. Yang di atasnya pikiran. Yang di atasnya keinginan. Terus di atasnya lagi penyembahan. Di atasnya lagi behavior, perilaku. Ya kan? Nah, tuh. Jadi saudara-saudara begini. Yang penting orang itu percaya betul. Percaya betul dengan Tuhan. Yang kedua,
antara keyakinan, ya, antara percaya, keyakinan dengan pikiran itu nyatu, saudara. Jadi pikiran kita itu ditunjang sama yang namanya berpikir. Ya, nomor satu itu di bawah. Ya, belief, ya, keyakinan. Ya, keyakinan itu menunjang pikiran. Ya, kalau saudara yakin, pikiran saudara nggak goyah. Kalau saudara nggak yakin, pikiran saudara pasti goyah. Betul apa nggak betul? Ya kan. Nah, setelah pikiran, baru namanya saudara-saudara, untuk konseling ini, saudara setelah saudara berpikir benar, saudara lakukan dengan benar. Lakukan yang benar. Ya, pokoknya lakukan yang benar. Jangan lakukan yang salah. Yang ketiga adalah saudara harus punya perasaan yang benar. Nah, sekarang jadi konsep supaya depresi kita itu yang walaupun berakibat akan sampai ke bunuh diri, saudara-saudara, saudara itu bisa sembuh. Bagaimana caranya? 4 langkah ini. Believe right, think right, do right, feel right. Ya kan? Benar enggak? Oh benar. Ya, saya saksinya. Ya, dan saudara yang ngikutin kan saudara tahu berapa banyak yang disembuhkan. Ya, jadi saudara jangan takut dengan depresi walaupun itu saudara keturunan. Ya, jangan takut. Semuanya pasti jadi, percaya saja, percaya. Oke. Sebelum mendasari 4 itu, saudara-saudara, mari kita akan lihat yang di dalam, sebentar saudara. Jadi tadi kan percaya ya saudara ya, percaya benar. Orang yang percaya benar itu orang yang seperti apa saudara? Orang yang kembali kepada Tuhan. Jadi kalau orang itu menjauh dari Tuhan, itu namanya nggak percaya benar. Tapi kalau orang percaya benar, yang ada Indonesianya. Next. Ya ini saudara ya. Believe right, percaya benar. Ya, orang yang percaya benar. Ya saudara, orang yang percaya benar itu pasti saudara harus dorong dia. Dorong untuk apa saudara? Kembali kepada Tuhan. Semula manusia itu bahagia saudara. Nggak ada yang menderita. Nggak ada yang depresi. Semenjak Adam dan Hawa lari dari Tuhan. Dicari Tuhan. Adam di manakah engkau? Jawabannya kemana? Apa saudara? Tuhan aku malu, telanjang, aku takut. Nah itu mulai itu. Ya. Jadi kalau saudara dan saya atau ada orang lain yang depresi, apa yang saudara lakukan? Dorong kembali kepada Tuhan. Gampang kan? Loh, asalnya dari Tuhan kok menjauh dari Tuhan? Ya depresi, ya kan? Manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan supaya bisa bergaul dengan Tuhan. Ya saudara jangan lari dari Tuhan. Ya, makin mendekat. Ya. Bahkan saya ngalami depresi itu yang itu waktu anak saya yang pertama kali. Ya, itu pendarahan otak, asma stadium 3, terus apa saudara? Nggak bisa buang air besar. Ya, wow itu saudara. Saudara tahu? Saya kalau lihat bangunan itu warnanya apa? Kalau ini kan saya tahu warna-warni kuning. Itu Fani itu apa warnanya? Ungu, saya tahu. Dulu saya kalau lihat pohon sama lihat itu bangunan hitam semua saudara. Nah itu bukan depresi lagi itu, ya kan? Ya. Kalau orang dunia larinya kemana saudara? Minum alkohol, minum ganja. Tapi anak Tuhan, ya saudara, kemana saudara? Ke Tuhan. Sehari 5 jam saya berdoa. Pagi-pagi doa pagi di gereja.
1 jam. Karena saya masih kerja sebagai karyawan, jadi sore setelah ibadah 2 jam saya doa. Malamnya di rumah 2 jam saya berdoa. 5 jam. Kalau enggak, saya gila saudara. Saya lari kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang Kau mau, aku mau. Ya. Apapun yang Kau mau, aku mau Tuhan. Saudara lihat, anak selamat, ya kan? Dan saya juga selamat, enggak gila, ya kan? Nah, itu saudara ya. Jadi saudara harus tahu, kalau saudara mengalami persoalan, lari kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ini ada seorang yang bernama Spurgeon, itu berkata begini, saya tidak menemukan obat yang lebih baik untuk depresi daripada percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya. Dan berusaha untuk menyadari kembali kekuatan darah Yesus yang berbicara damai. Dan kasih-Nya yang tak terbatas dalam mati di kayu salib. Untuk menyingkirkan semua pelanggaranku. Jadi kenapa orang depresi? Karena dia menjauh dari Tuhan, melanggar Tuhan. Maka itu yang paling bagus, Spurgeon ini mengatakan kita harus kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara harus kembali kepada Tuhan. Bawa orang lain untuk kembali kepada Tuhan supaya enggak depresi. Ya. Oke. Saudara, yang kedua, berikan harapan. Ya, berikan harapan. Ini ada banyak ayat. Ya, saudara, di dalam Mazmur 42 sampai Mazmur 43, Mazmur 23 ayat 1 sampai 3, 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Ya, intinya adalah untuk memperbaiki harapan. Saudara-saudara, saya akan bacakan untuk saudara, tapi waktunya tidak mungkin. Jadi saya akan ajak saudara untuk melihat di dalam ini dulu. Mazmur 42 ayat yang terakhir. Ayat yang ke-11 atau 12 ya, yang terakhir. 12, betul ya? Alkitab saudara? 12, ya, yang terakhir. Mengapa engkau tertekan? Ya. Hai jiwaku. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ya, jadi kalau saudara tertekan, saudara harus berharap kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, saudara, saudara harus kembali kepada Allah. Kembali seperti Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Ya, jadi kuncinya kembali kepada Tuhan, dan kemudian yang kedua berharap. Itu namanya percaya. Percaya itu artinya balik sama Tuhan, bertobat, balik sama Tuhan dan berharap. Sekarang siapa harapan saudara? Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas juta. Ya, jadi jangan ngarepin siapa-siapa. Siapapun jangan kau harapkan. Kekuatan diri kita, manusia, jangan kita harapkan. Yang kita harapkan hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Oke, pasal yang berikutnya tadi tolong ditampilkan. Ya. Pasal 43. Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Ya. Itu satu perikop saudara, mestinya satu pasal. Tapi saya cuma cuplik-cuplik supaya saudara bisa paham. Ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya dan penolongku dan Allahku.
penolongku dan Allahku. Jadi saudara-saudara, kalau saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak mengecewakan. Karena kita bisa bersyukur kembali dan bisa mendapat pertolongan dari Allah kembali. Amin, saudara. Ya. Nah, sekarang di Mazmur, coba kembali lagi. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Saudara, di ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, Tuhan itu adalah gembala kita. Saudara nanti baca sendiri, saudara, ya. Ada. Sekarang kita mulai masuk kepada pikiran yang benar. Coba dikembalikan lagi. Ya, saudara, sekarang kita masuk ke berpikir yang benar. Berpikir yang benar. Saudara, pahami bahwa depresi itu berasal dari hati. Ya. Keturunannya siapakah kita? Beban mental kita seberat apakah? Lingkungan kita serusak apapun. Saudara, itu depresi itu adalah dari hati. Ya, kalau hatimu ada Tuhan, saudara, semuanya selesai. Ya. Jadi, saudara, kita sebagai anak Tuhan jangan takut. Nah, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9, saya bacakan begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara harus berpikir yang benar. Apa saudara pikiran kita yang benar itu? Bahwa kita adalah orang yang berdosa. Ya. Kita harus mengenali kita adalah orang yang berdosa. Kita harus bertobat. Ya, saudara, berbalik dari iblis, dari dosa kepada Allah. Bertobat. Kenali dosa kita apa? Kita salah apa sama Tuhan? Saudara-saudara, ketika anak saya yang pertama itu lahir umur 20 hari itu diare sehingga saya masukkan ke husada. Setelah itu pulang, baru berapa hari dia kejang, saudara. Nah, waktu dia kejang, saya masukkan, dokter bilang kalau enggak ini cacat, mati. Ya, cacat seumur hidup, mati. Nah, saudara-saudara, jadi saya mulai kenali dosa saya apa. Ya, kalau saudara depresi, kenali dosa saudara apa. Saya kenali dosa saya apa. Saya dulu melayani Tuhan, saya tinggalkan pelayanan. Ya. Saya kenali, harus dikenali. Kenali dosa saudara dan bertobat. Itulah sebabnya saya bilang sama Tuhan. Tuhan, saya kembali kepadamu. Ya. Kita harus kenali. Ya. Kenali. Ya. Berpikir benar, yaitu mengenali dosa kita dan bertobat. Yang kedua, berpikir benar. Next-nya kayak apa? Next. Ya. Berpikir benar tentang bagaimana merubah dan menawan pikiran kita. Jadi setelah saudara tahu kenali dosanya, kesalahan kita atau kesalahan orang yang kita konseling tadi, ya, saudara mesti tanya, "Loh, kenapa kamu kok begitu? Menurut kamu
kenapa kamu begitu? Ya, mesti ditanya. Ya, kalau saudara-saudara, kalau saya kenali diri saya. Kemudian saya merubah pikiran saya. Ya, berpikirlah benar dengan cara merubah dan menawan pikiran. Pikiran itu harus dirubah. Pikiran itu harus ditawan. Di 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan begini. Saya bacakan satu aja, di situ ada 2, tapi saya bacakan saja sehubungan dengan waktunya. Kami mematahkan setiap siasat orang dengan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, pikiran kita yang macam-macam tadi, ya, saudara-saudara, dengan segala keyakinannya tadi, ya, karena kita punya keinginan di dalam pikiran kita, keinginan kita apapun harus ditaklukkan. Ya, saudara, kalau saudara punya keinginan untuk selain yang diinginkan Tuhan, itu pikiran-pikiran semacam itu harus ditaklukkan. Ya, harus ditaklukkan, harus ditawan. Harus ditaklukkan, harus ditawan. Apanya? Pikiran kita yang macam-macam tadi. Dengan segala keinginannya. Harus ditaklukkan, harus ditawan. Ya. Oke. Jadi saudara, yang pertama apa pikirannya tadi? Ngenali dosa dan bertobat. Yang kedua, saudara-saudara berpikir benar, berubah, dan pikirannya ditawan. Jangan boleh lari-lari. Ya, namanya manusia, saudara, keinginan daging. Iya kan? Ya kan? Oh, jangan saudara. Nah, berpikir benar itu apa saudara? Berpikir benar tentang Tuhan, dosa, dan diri sendiri. Di Filipi 4 ayat yang ke-8, begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jangan mikir yang lain-lain, yang enggak baik. Ya, yang bukan keinginannya Tuhan jangan dipikirin. Saudara pasti enggak stres. Kapan? Sekarang pun saudara bisa sembuh kalau saudara lakukan itu. Ya, enggak usah nunggu nanti sampai rumah sembuh. Ya, enggak usah tunggu ditumpang tangan. Ya, kalau saya ada orang yang datang ke saya, Om, doain Om, tumpang tangan. Saya seringkali nolak, saudara. Saya bilang apa? Kamu dengar firman Tuhan, rubah pikiran kamu. Datang kepada Tuhan. Ya. Rubah pikiran kamu. Ya. Saudara sembuh. Ya. Jadi saudara yang sekarang yang ada di sini maupun yang ada di rumah atau siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, saudara-saudara, saudara bisa sembuh. Asal saudara kembali kepada Tuhan. Kemudian rubah pikiranmu, ya, rubah pikiran kita. Ya, oke. Sekarang saya akan mengajak saudara yang ketiga, do right. Coba ya, saudara, do right. Lakukan dengan benar. Saudara, mulai sekarang saudara jangan lakukan yang tidak benar. Kalau ada orang yang benar, saudara, sesuai firman Tuhan, oh kayak begitu ya perilakunya, aku kayak begitu. Yang penting yang sesuai firman Tuhan. Jangan saudara, saya punya kenalan saudara. Dia itu enggak mau kerja saudara. Dia mengikuti iman pendetanya. Ya kan saudara. Jadi saya bilang, kamu begitu bahaya. Ya, kalau pendetamu kawin lagi, kamu kawin lagi ya. Iya, aku kepengen sebetulnya. Lah ya kan saudara. Jadi jangan kita lihat figur orang. Lihatlah figur Tuhan. Lihatlah Alkitab. Apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab.
Atau orang-orang yang zaman sekarang yang sesuai dengan Alkitab. Itu yang kita lakukan. Lakukan. Saudara, coba lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Ada 2 ayat, saya baca 1 ayat aja sebabnya waktunya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, ya, yang dipelajari, yang diterima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lihat daripada Rasul Paulus yang sesuai firman Tuhan tadi, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, luar biasa kan saudara? Jadi pokoknya lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan. Cukup. Saudara pasti sembuh. Kalau enggak sembuh, saudara boleh minta pelayanan. Saya layani. Dan pasti sembuh. Ya. Enggak ada kata-kata yang enggak sembuh. Ya. Ya. Amin saudara. Ya. Enggak ada. Sebab saudara, kalau saudara kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kalau saudara kemudian pikiran saudara-saudara rubah sesuai firman Tuhan. Dan saudara kemudian lakukan sesuai firman Tuhan. Semuanya pasti jadi, percaya saja. Ini serius saudara. Ya, serius. Ya. Oke. Sekarang coba saudara lihat di situ. Lakukan yang benar itu adalah kita harus taat. Taat kepada siapa? Taat kepada firman Tuhan. Kemudian saudara lihat, taatnya kepada Tuhan itu sesekali atau terus? Long term. Enaknya long term atau kalau ingat aja? Long term saudara ya. Jangan saudara di gereja lakukan yang benar, di luar gereja enggak lakukan yang benar. Ya. Aktivitas kehidupan sehari-hari. Terus saudara-saudara gunakan namanya sarana anugerah. Sarana rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kemurahan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Lakukan saudara. Ya, ingat pelayanan kurang disiplin sosial. Artinya menyenangkan orang lain. Jangan saudara dan saya kalau depresi untuk menyenangkan orang lain. Ya. Menyenangkan siapa saudara? Diri sendiri. Amin. Kok enggak ada yang amin? Apa? Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin saudara. Itu saudara. Pasti saudara dibebaskan oleh Tuhan. Sekarang feel right. Ya, yang terakhir feel right. Merasa benar. Ayo. Sekarang saya tanya. Saudara. Saya mau tanya begini saudara. Merasa benar. Merasa benar. Saudara-saudara, ini bawahnya enggak ada lagi ya? Oke. Oke, yang tadi aja. Oh ya boleh yang bawah ya. Kalau dunia saudara sekuler itu yang penting dia merasa baik. Perasaannya yang penting aku merasa baik. Merasa baik. Tapi kalau Alkitab bilang apa saudara? Kita jadi baik. Jangan yang penting merasa baik. Tapi kita baik. Ya. Saudara kita melakukan yang baik. Sehingga kita merasa yang baik. Ya, bukan merasa yang baik. Supaya kita jadi baik, bukan merasa baik. Ya, jadi kalau saudara mau baca di dalam yang paling atas tadi,
merasa benar, ya. Kepuasan, merasa benar itu puas, bukan bersenang-senang. Jika Anda melakukan apa yang benar, next, tidakkah wajah Anda akan terangkat? Ya, jadi kalau saudara itu lakukan yang benar, bukan merasa benar, tapi melakukan yang benar, apa yang terjadi? Wajah kita akan terangkat. Tapi kalau saudara cuma merasa benar, wajah saudara tertunduk. Tapi kalau saudara berbuat benar, wajah saudara akan terangkat. Mana ayatnya? Di Kejadian 4 ayat 7. Apa yang dikatakan? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, saudara. Jadi saudara, kalau saudara itu jangan merasa baik, tapi saudara jadi baik, berbuat baik. Kenapa saudara-saudara? Pasti wajah saudara berseri-seri. Ya. Kenapa wajah kita enggak berseri-seri? Karena kita tidak berbuat baik. Ya. Jadi saudara, jadi perasaan kita bukan merasa baik, tetapi karena baik. Contoh, kalau saudara sakit, gimana supaya saudara disembuhkan? Merasa disembuhkan atau percaya sudah sembuh? Percaya sudah sembuh. Ya, jadi kalau saudara pokoknya ngelakukan yang benar, Tuhan selalu bilang, jadilah menurut imanmu. Ya, jadi apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kita harus berkuasa atas dosa. Ya, ingat saudara-saudara, keyakinan kita harus kembali kepada Tuhan. Pikiran kita adalah pikiran yang positif, ya saudara-saudara. Kemudian perbuatan kita adalah perbuatan yang benar. Yang terakhir, perasaan kita adalah jadi baik, bukan merasa baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati kami. Engkau jamah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu.